Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumat sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Setidaknya kita berusaha untuk selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap khutbah Jumat, khotib selalu menyampaikan pesan takwa, karena pesan takwa ini adalah salah satu dari rukun khutbah yang harus disampaikan oleh khotib. Maka beruntunglah orang-orang yang menunaikan ibadah Jumat lalu kemudian pulang kembali ke rumah kita masing-masing, kembali ke tempat kerja kita masing-masing dengan ketakwaan yang meningkat. Beruntunglah dia. Tetapi rugi bagi orang yang melaksanakan ibadah Jumat seperti siang ini, tapi setelah ia kembali pulang ke keluarganya, ia kembali melakukan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkait dengan takwa ini, sesungguhnya takwa memiliki dimensi yang sangat luas, karena takwa itu adalah prestasi rohani, yang mana prestasi itu muncul dari potensi rohani yang namanya keimanan. Tingkat keimanan antara kita satu sama lain berbeda-beda, sehingga ketakwaannya pun berbeda-beda. Yang jelas, kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk melakukan prestasi-prestasi rohani yang disebut dengan ketakwaan. Hal ini sebagaimana ayat yang saya baca tadi, yaitu surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jika kita perhatikan ayat ini, maka yang pertama tentunya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, karena tidak mungkin ada ketakwaan tanpa keimanan. Setiap diri kita telah memiliki potensi keimanan, dan jika kita ikuti dengan prestasi yang namanya takwa, maka nanti akan berimbas pada meningkatnya atau menebalnya keimanan kita. Di dalam ayat ini ada dua hal yang dipesankan oleh Allah kepada kita. Yang pertama yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bahasa Al-Quran sungguh sangat indah. Kita diperintahkan bertakwa dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya.
Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian ketika itu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita untuk melakukan takwa yang sebenar-benarnya? Karena di antara satu sama lain tingkat keimanannya berbeda-beda. Maka kemudian turunlah ayat di dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Menurut sebagian ulama, ayat dalam At-Taghabun ini menasakh ayat ini. Tetapi yang kami pilih adalah kompromi dari dua ayat ini, sebagaimana apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir. Menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini tidak mansukh atau tidak ternasakh, tetapi yang dituntut haqqa tuqatih itu adalah mastata'tum. Itu artinya adalah kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bukan berarti kalau mastata'tum itu adalah kita santai-santai, tidak. Tapi disinilah tuntutan yang diberikan kepada kita, yaitu haqqa tuqatih, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Ketika muncul pertanyaan, lalu caranya bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan ini? Di dalam At-Taghabun dijelaskan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u, dengarkanlah. Maka marilah kita dengarkan hal-hal yang baik. Setelah kita dengarkan, sesungguhnya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para khatib, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para penceramah, para dai dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah wa'ati'u, kita mentaati, kita laksanakan, bukan malah sebaliknya sami'na wa asaina, na'udzubillah. Kita tahu kebenaran, kita mendengar kebenaran, tapi kita tidak melaksanakannya. Karena disinilah ujian ketakwaan yang sesungguhnya. Karena takwa memiliki dimensi yang sangat luas. Ia bukan hanya sekedar kita menunaikan kewajiban terhadap hak-haknya Allah, tetapi terkait dengan buah dari ketakwaan itu adalah secara sosial kita juga baik memperhatikan sesama kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Karena jika kita lihat lebih dalam perintah Allah di dalam ibadah-ibadah mahdhah seperti salat, zakat, puasa, bahkan ibadah haji, ini semua mengandung pesan-pesan moral, mengandung pesan-pesan sosial, sehingga orang yang bertakwa bukan hanya orang yang khusyuk dalam ibadahnya, tetapi ia juga baik di masyarakatnya. Ini sangat penting. Ketakwaan seseorang dipertanyakan ketika ada orang yang sangat rajin ibadahnya, tetapi ketika ada kegiatan sosial, kerja bakti di masyarakat, ia tidak turun. Padahal kerja bakti adalah termasuk dimensi dari ketakwaan itu sendiri. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Lalu pesan yang kedua dalam ayat ini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sungguh benar-benar jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di sini disebut illa wa antum muslimun. Kalau kita belajar tentang ilmu sharf atau grammar atau morfologi di dalam bahasa Arab, muslimun, muslim sifatnya adalah ism fa'il, yang mana ini memiliki arti kepasrahan total itu selalu menempel dalam diri seseorang tersebut. Sehingga jangan pernah sekali-kali kita melakukan kemaksiatan, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang menjemput kita. Na'udzubillah, jika ada orang sekali ia mencoba melakukan kemaksiatan, apalagi dosa besar, lalu kemudian ia meninggal, maka tentunya itu adalah meninggal yang su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pesan ini sebagaimana juga disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Yakub kepada putra-putri beliau, kepada anak-anak beliau, sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Baqarah.
Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekaligus hal ini memberikan contoh bagaimana kita menjadi figur seorang ayah, figur seorang kepala keluarga. Kita harus memesan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sebelum kita berpesan kepada mereka, maka kewajiban kita adalah bagaimana kita mampu mengupgrade, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sendiri sebelum kita mengajak orang lain, khususnya keluarga kita, anak cucu kita dan generasi kita. Dua pesan inilah jika kita laksanakan, maka pasti insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita dapat menjaga ketakwaan khususnya, dan yang paling penting kita dan keluarga kita betul-betul dapat menjaga salat kita, karena salat adalah tiang agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrun raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala manhajihim sar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.